Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara perselisihan tentang kunut subuh ini memang masalah yang sangat klasik. Bahkan perselisihan tentang kunut subuh ini sudah terjadi sejak pada zaman para imam mazhab, sehingga sangat berlebihan apabila kemudian menjadikan kunut subuh ini sebagai ukuran sebuah kelompok itu ahlus sunnah atau bukan. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya kalau tidak kunut subuh berarti itu adalah kelompok Wahabi, dan kemudian mengatakan sholatnya batal apabila tidak mengerjakan kunut subuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu memang terjadi. Ada sebuah masjid namanya Masjid At-Taqwa, tepat di pinggir jalan. Kanan kiri kampung kami itu kuburan wali. Di sebelah timur ada Sunan Derajat, di sebelah barat ada Sunan Bonang. Wis kunjungan itu Pak, ziarah itu sering mampir di masjid itu. Pernah satu kejadian, sholat subuh, imamnya Muhammadiyah, nggak kunut. Begitu nggak kunut, satu bis ini bubar. Bikin sholat sendiri, bikin malu. Kenapa kalian seperti ini? Yo, imammu nggak kunut, batal. Kata siapa? Dan nggak boleh seperti ini. Berarti kamu kalau di Masjidil Haram gimana? Wong di situ nggak kunut. Ya seharusnya saling menghormati. Kamu bermakmum dengan yang nggak kunut, ya sudah ikuti. Yang bermakmum dengan yang kunut, ikuti. Karena masing-masing punya wilayah yang berbeda. Sehingga sholat seperti ini harus mengikuti imamnya. Kadang kan kemudian nggak dewasa, nuding-nuding antara satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk dewasa ketika menjalani perbedaan seperti ini. Perbedaan itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Kalau dia perbedaan yang bisa ditoleransi, janganlah itu menyebabkan keributan. Sehingga kamu berada di sebelah kanan, yang ini berada di sebelah kiri, masing-masing saling menghormati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahulah jamaah siapa yang bisa bubar sholat subuh hanya karena imam sholatnya tidak pakai kunut subuh. Di mana itu menunjukkan kejumudan mereka, kemiskinan ilmu mereka. Ya, kasihan mereka ini. Tapi permasalahannya, dengan kondisi mereka yang seperti itu, mereka itu bangga. Mereka merasa paling ahlu sunnah wal jamaah, menganggap sholat orang lain tidak sah. Ya, padahal orang-orang yang meyakini bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah, tidak ada yang mereka sampai menganggap sholatnya batal atau tidak sah sholatnya di belakang imam yang mengamalkan kunut subuh. Menunjukkan itu keluasan ilmu mereka. Kemudian untuk lebih jelas bagaimana permasalahan kunut ini, kami sertakan penjelasan dari Ustadz Firanda tentang kunut subuh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah.
dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh, sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan ya. Nanti mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insya Allah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya, kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya Ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Jadi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo Ustaz, imam subuh. Cari masalah. Saya tidak mau, ya sudah, Bapak aja lah. Mereka kadang ya mungkin menghormati Ustaz, tidak ada. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, tidak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng, tidak apa. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya?